Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Mobile Learning. Terkait dengan Mobile Learning, mungkin ada beberapa hal yang kita akan bahas bersama-sama di hari ini adalah terkait dengan bagaimana sebuah Mobile Learning itu menjadi tren yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Kita akan membahas tren konsep, manfaat, dan implementasi dari Mobile Learning. Pertama, apa itu Mobile Learning? Banyak orang menganggap bahwa mobile learning ini terkait dengan bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Tapi intinya sebenarnya mobile learning itu jauh lebih luas dari itu. Mobile learning bisa merupakan sesuatu hal yang pembelajaran yang bisa dibawa kemana saja, bersifat mobile, bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Hal ini tentu memberikan aksesibilitas, fleksibilitas yang lebih besar kepada peserta didik. Kemudian, kalau kita kaitkan dengan statistik pengguna smartphone, memungkinkan sekali yang namanya mobile learning yang digunakan. Karena kalau lihat di jalan-jalan, dimanapun, orang selalu menggunakan handphone. Smartphone, handphone terus meningkat di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa potensi besar terhadap mobile learning itu sendiri. Terkait manfaat, itu saja. Dari aksesibilitas dan fleksibilitasnya yang begitu besar, memungkinkan aktivitas kita untuk belajar bisa dari mana saja dan kapan saja. Dan kemudian ada sebuah keterlibatan dan partisipasi peserta didik. Memfasilitasi pembelajaran mandiri dan berbagai masalah. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan efisiensi, bisa terkait dengan paperless. Kita akan bicara terkait dengan tren mobile learning. Tren mobile learning dikaitkan dengan semua pembelajaran berbasis mobile. Konten pembelajaran disesuaikan juga, dan pembelajaran juga bisa dikaitkan dengan gamifikasi, dan semua konten dapat diintegrasikan dengan video dan multimedia. Dalam sebuah studi kasus, ada beberapa kasus di mana mobile learning itu sukses sekali. Sebagai contohnya pembelajaran bahasa. Kita sering kali melihat bahwa beberapa orang belajar dengan menggunakan Duolingo, atau mungkin Khan Academy, atau pembelajaran yang lain. Orang yang mungkin dulunya merasa bahwa sibuk untuk belajar dengan namanya mobile learning, kita bisa belajar dari kapan saja dan mana saja. Dan bagaimana sih aplikasi ini dimanfaatkan dalam mobile learning? Dalam implementasinya, bahwa mobile learning ini tentu saja tidak hanya terkait dengan bagaimana peserta didik memanfaatkannya, tapi guru atau dosen juga harus siap untuk mempelajarinya dan siap untuk menggunakannya. Perlunya sebuah pengarang konten yang sesuai dengan perangkat mobile. Adanya sebuah integrasi LMS yang dapat kompatibel dengan mobile learning. Dari hal itu, mungkin ada tantangan terkait mobile learning. Pertama adalah keterbatasan akses internet yang mungkin saja di beberapa daerah itu tidak menerima sinyal dengan baik. Kemudian isu-isu terkait dengan keamanan data dan privasi peserta didik. Yang terpenting adalah ternyata dalam perkembangannya, apakah semua aplikasi ini kompatibel di semua perangkat mobile? Tentu saja ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita strategi sukses terkait dengan pembelajaran mobile learning, yaitu dengan cara mengintegrasikan mobile learning dalam proses pembelajaran, dan kemudian mengukur, mengevaluasi efektivitas pembelajaran secara teratur, dan jangan lupa menyediakan dukungan teknis yang memadai. Dan interaksi dalam sebuah mobile learning itulah hal yang utama. Oleh sebab itu, maka kebutuhan pembelajar, kebutuhan peserta didik itu harus sekali dipikirkan oleh seorang pengajar. Dengan kita menggunakan mobile learning, maka kita mencoba untuk mengubah cara kita untuk belajar. Cara berubah yang pertama adalah yang dulunya belajar dibatasi oleh waktu, sekarang tidak terbatas oleh waktu. Cara yang kedua, terbatas oleh tempat, sekarang sudah tidak terbatas oleh tempat. Oke, kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.